Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, para investor, analis, dan peserta meeting yang hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menampilkan bahwa sejak berdiri pada tahun 1969, El-Nusa telah melalui perjalanan panjang transformasi bisnis. El-Nusa bukan hanya sekedar perusahaan jasa migas, tapi juga bagian dari DNA Pertamina Group yang memahami rantai nilai energi Indonesia secara menyeluruh. Kini tahun 2025 melalui semangat capitalizing on opportunities, kami berkomitmen untuk memanfaatkan momentum transisi energi dan peningkatan aktivitas eksplorasi nasional untuk memperluas pangsa pasar. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat regional Asia Tenggara dan Afrika Utara. Tidak banyak perusahaan jasa energi di Indonesia yang memiliki usia lebih dari 50 tahun, rekam jejak IPO publik, dan dukungan kuat dari holding migas nasional. Kombinasi inilah yang menjadi keunggulan kompetitif El-Nusa sekaligus fondasi bagi pertumbuhan berkelanjutan ke depan. El-Nusa memiliki operasional yang terintegrasi di seluruh rantai nilai energi mulai dari upstream hingga downstream. Integrasi ini memberikan keunggulan kompetitif yang jarang dimiliki oleh perusahaan jasa energi lain di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Operasi kami tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dengan lebih dari 50 lokasi aktif. Selain itu, beberapa anak usaha juga telah mengembangkan operasinya lintas negara seperti El-Nusa Trans Samudra (ETSA) di kawasan Asia Tenggara dan El-Nusa Fabrikasi Konstruksi (EFK) di kawasan Afrika Utara. Hal ini memperkuat posisi El-Nusa sebagai energy services provider yang berdaya saing tinggi. Sampai dengan September 2025 ini, perseroan mencatat pendapatan sebesar 10,5 triliun rupiah, tumbuh 9% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kinerja kuat dari segmen energi distribusi dan logistik yang berkontribusi sekitar 58% dari total pendapatan El-Nusa, serta didukung oleh segmen Oil and Gas Support Services dan Integrated Upstream Oil and Gas Services. Dari sisi neraca, El-Nusa mencatat total aset sebesar 10,1 triliun dengan ekuitas sebesar 5,1 triliun, dengan posisi kas akhir sebesar 2 triliun per September 2025 yang menunjukkan likuiditas tetap terjaga dengan baik. Secara keseluruhan hingga September 2025 ini. Secara ringkas, dapat kami simpulkan bahwa sampai dengan September 2025, perseroan mampu mencatat pertumbuhan pendapatan yang solid, khususnya dari lini distribusi dan logistik, serta jasa pendukung migas. Namun, tekanan pada laba bersih dan margin masih menjadi tantangan bagi El-Nusa, terutama berasal dari faktor eksternal di luar operasional inti. Pada aspek belanja modal, realisasi CAPEX perseroan dalam beberapa tahun terakhir ini terus menunjukkan tren peningkatan yang konsisten seiring dengan pertumbuhan bisnis dan kebutuhan investasi di industri migas. Pada tahun 2025 ini, perseroan menargetkan CAPEX sebesar 594 miliar rupiah dengan alokasi terbesar pada segmen hulu migas. Sampai dengan September, realisasinya telah mencapai 53% atau sekitar 314 miliar rupiah dari target full year 2025. Utamanya, investasi tersebut kami lakukan untuk pengadaan peralatan di segmen hulu, antara lain untuk perlengkapan USIT, lab cementing, software Promax, dan GPS geodetic. Pada segmen distribusi dan logistik, CAPEX ini difokuskan untuk penambahan armada mobil tangki di beberapa wilayah operasi serta LLC equipment. Sementara pada segmen support services, realisasi CAPEX mencakup hopper barge, regular docking, docking untuk intermediate survey, CNC coupling, dan warehouse di Batam. Kedepan, alokasi CAPEX sampai dengan akhir 2025 ini masih akan kami fokuskan pada penguatan jasa hulu, termasuk untuk coil tubing unit, cementing unit, logging tools, well testing unit, serta berbagai peralatan pendukung upstream lainnya. Secara keseluruhan, fokus investasi kami mencerminkan komitmen El-Nusa dalam meningkatkan kapabilitas operasional, memperkuat efisiensi layanan, dan menopang pertumbuhan jangka panjang perseroan. Selanjutnya, kami akan menyampaikan strategi perusahaan dalam memperkuat aspek finansial sebagai fondasi utama pertumbuhan jangka panjang.
Kami meyakini bahwa kekuatan keuangan tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk lebih agresif, tetapi juga menjadi perlindungan terbaik terhadap ketidakpastian ekonomi dan risiko bisnis yang dihadapi Al-Nusa. Strategi penguatan keuangan Al-Nusa akan berfokus pada 3 hal utama. Pertama, investment for growth atau reinvestment, di mana kami secara konsisten mengalokasikan belanja modal untuk mendukung ekspansi bisnis, baik melalui pembukaan pasar baru dan lokasi operasi baru. Kemudian peningkatan kapasitas produksi maupun pengembangan teknologi dan infrastruktur digital. Kami juga memperkuat riset dan inovasi untuk menghadirkan produk serta layanan baru sebagai sumber pendapatan di masa depan. Selain itu, kami terus berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia melalui rekrutmen talenta terbaik dan program pelatihan intensif guna memperkuat kompetensi internal. Kedua, perusahaan menjalankan strategi stabilitas dengan mempersiapkan dana cadangan untuk kondisi tidak terduga, melakukan deleveraging untuk menurunkan risiko utang dan biaya bunga, serta melakukan diversifikasi bisnis guna membuka sumber pendapatan baru dan memperkuat posisi jangka panjang. Sebagai catatan, Al-Nusa baru saja melakukan pelunasan ya untuk sukuk yang kami terbitkan di tahun 2020 pada Agustus 2025 lalu sebesar 700 miliar rupiah dengan bunganya 19 miliar rupiah menggunakan internal cash. Dan kami belum atau tidak melakukan refinancing untuk pelunasan sukuk yang kami lunasi di bulan Agustus lalu. Upaya-upaya kami untuk terus memperkuat kondisi keuangan ini diapresiasi dengan baik oleh peringkat kredit Indonesia, yaitu Pevindo, di mana corporate rating kami meningkat dari double A flat menjadi double A plus pada tahun 2025 ini. Terakhir, perusahaan juga tetap berkomitmen untuk memberikan nilai bagi pemegang saham melalui pembayaran dividen reguler dengan rasio yang kompetitif, serta berupaya meningkatkan pembagian dividen pada periode mendatang sebagai bentuk apresiasi atas dukungan para pemegang saham selama ini kepada Al-Nusa Tbk. Secara keseluruhan, segmen distribusi dan logistik mencatat pertumbuhan operasional yang sangat kuat, dengan peningkatan volume angkutan BBM sebesar lebih dari 28% secara tahunan. Selain itu, perusahaan juga berhasil melakukan diversifikasi portofolio berupa jasa survei seismik ke sektor batubara, serta penyelesaian pengiringan oil country tubular good ke Aljazair melalui kerjasama antara salah satu anak perusahaan kami yaitu EFK dengan Pertamina International EP. Pada segmen jasa hulu migas terintegrasi, Al-Nusa menjalankan berbagai layanan termasuk survei seismik darat, wireline logging, well testing, modular rig, cementing, dan coil tubing, serta hydraulic over unit atau HWU, dengan kinerja signifikan di berbagai indikator operasional seperti cakupan survei, jumlah pekerjaan logging, dan sumur yang diuji. Di segmen distribusi produk dan jasa energi, Al-Nusa mencatat volume distribusi BBM dan LPG yang cukup besar. Pengelolaan depot energi serta pertumbuhan layanan pelumas dan bahan kimia, termasuk volume signifikan pada layanan transportasi energi dan penjualan retail bahan bakar. Selanjutnya, pada segmen oil and gas support services, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan menunjukkan kinerja positif melalui pengelolaan data dengan tingkat utilisasi aset mencapai 95%, keberhasilan sertifikasi ANRI Grade A, inovasi produk uji sumur energi terbarukan, serta layanan fabrikasi dan dukungan kelautan dengan utilisasi aset mencapai 80%, dan penyelesaian proyek dukungan survei seismik di Thailand. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kekuatan operasional yang solid, diversifikasi layanan yang semakin luas, dan kemampuan Al-Nusa dalam mendukung kebutuhan energi nasional maupun internasional secara berkelanjutan. Pada bagian ini, kami akan menampilkan perihal arah dan fokus pengembangan bisnis baru perusahaan ke depan, di mana strategi pengembangan yang disusun tidak hanya bertujuan untuk memperluas portofolio di luar bisnis inti oil dan gas services, tapi juga memastikan penguatan kapabilitas utama, khususnya pada layanan hulu migas.
Selain itu, sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap transisi energi, kami terus memperbesar portofolio bisnis rendah karbon sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya adalah well optimization melalui solusi EcoLift hydraulic pumping unit yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasi produksi di gas. Sementara pada gambar yang sebelah kanan yang berkaitan dengan low carbon initiative. Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadapi perubahan landscape energi global, memperkuat kompetensi inti sekaligus membangun fondasi menuju transisi energi masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan rekam jejak Zero LTI di berbagai proyek utama dan juga tadi disampaikan penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard yang terus meningkat, Elnusa dapat menunjukkan bahwa operational excellence dan tata kelola yang unggul bisa berjalan secara beriringan. Dengan fundamental perusahaan yang juga semakin solid, strategi bisnis yang terarah, kami optimis untuk menghadapi Q4 tahun 2025 dan juga tahun 2026 datang. Dan kami siap untuk terus berkontribusi dalam penguatan ekosistem energi nasional. Ke depan, Elnusa akan terus mengembangkan kapabilitas untuk terus berkontribusi secara berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional dan juga tentunya memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan Elnusa.